Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Kinshiki Otsutsuki sedang terpojok oleh Kashin Koji bersama para Edo Tensei. Semua ini adalah bagian dari strategi yang sudah direncanakan oleh Kashin Koji dengan memanfaatkan penglihatannya terhadap masa depan. Dengan tenang, Koji mengeluarkan sebuah kertas segel berukuran panjang dan tebal, lalu menggunakannya untuk menarik tubuh sekaligus jiwa Kinshiki ke dalam segel tersebut. Tubuh Kinshiki yang sebelumnya sudah terikat oleh Jutsu Doton mulai tertarik masuk ke dalam kertas segel itu. Hisapan segel tersebut sangat kuat, seperti gravitasi yang menelan seluruh tubuhnya. Dalam kondisi tidak berdaya, Kinshiki merasa cemas. Dalam hati ia bergumam, kertas segel itu, bukankah itu milik Momoshiki? Sejak kapan Koji bisa mendapatkannya? Momoshiki, dasar pengkhianat. Aku tidak pernah membayangkan kita akan menjadi musuh. Segel ini dikenal sangat kuat, bahkan banyak Otsutsuki di masa lalu yang sudah dikurung di dalamnya. Kalau ini terus berlanjut, aku bisa saja lenyap sepenuhnya. Dari pikirannya itu, terlihat jelas bahwa Kinshiki mengetahui betul seberapa berbahaya kertas segel yang digunakan Koji. Hanya saja, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana Koji mendapatkannya dari Momoshiki. Dalam keadaan terjepit, Kinshiki sadar bahwa ia sudah tidak bisa lagi melancarkan serangan besar. Tubuhnya terus ditarik, sementara cakranya sudah semakin habis. Pilihan terakhirnya hanya satu, menggunakan teknik terlarang, yaitu meledakkan seluruh cakra yang ada di dalam tubuhnya. Dengan wajah tegang, Kinshiki menarik napas panjang. Ia bergumam lirih, kalau memang harus begini, lebih baik aku mati dengan caraku sendiri. Lalu, dengan sisa kekuatannya, ia mulai menarik Shisui dan Deidara menggunakan gravitasi dari telapak tangannya. Keduanya langsung tertarik mendekat ke arah Kinshiki. Shisui yang menyadari bahaya itu segera berkata cepat, "Jangan main-main, Kinshiki. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Ia pun segera membentuk jurus Suiton untuk menyerang. Di sisi lain, Deidara juga tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia menciptakan ratusan tanah liat dari mulut di telapak tangannya. "Kalau kau mau mati, jangan tarik kami bersamamu, dasar bajingan," teriaknya dengan nada marah. Namun, Kinshiki tetap memaksa. Ia menyatukan seluruh cakranya dengan Susanoo milik Shisui, membuat energi di dalamnya menjadi tidak terkendali. Dengan suara lantang bercampur amarah, ia berteriak, "Kalau kalian ingin melawanku, maka kalian akan ikut merasakan akhir yang sama denganku." Detik berikutnya, tubuh Kinshiki meledak hebat. Cakra yang dia lepaskan menghasilkan ledakan raksasa yang mengguncang seluruh wilayah. Susanoo milik Shisui hancur berkeping-keping, tubuh Shisui dan Deidara pun ikut lenyap menjadi abu. Bahkan Kashin Koji yang berada cukup jauh tetap terkena dampak ledakan. Tubuhnya terpental, dan kertas segel yang ia gunakan ikut terlepas ke udara. Pada akhirnya, pengorbanan Kinshiki ini benar-benar mengakhiri hidupnya. Ia memilih meledakkan dirinya sendiri dibandingkan harus tersegel di dalam kertas. Baginya, mati dengan cara ini jauh lebih terhormat. Meskipun begitu, ledakan tersebut juga menyeret Shisui dan Deidara ikut lenyap bersamanya. Asap tebal menyelimuti seluruh area. Dari balik asap, terlihat Kashin Koji masih hidup meskipun tubuhnya penuh luka. Dalam hatinya ia bergumam, akhirnya berhasil. Tidak ada pilihan lain selain melakukan ini. Walaupun Shisui dan Deidara ikut hilang, tapi ini memang satu-satunya jalan untuk menang. Koji memang sudah menduga bahwa Kinshiki akan menggunakan jurus terlarang itu. Karena itulah ia menyiapkan segel pelindung yang lebih kuat. Dengan cara itu, ia bisa selamat walaupun tetap terluka parah. Setelah ledakan mereda, Koji perlahan berdiri, lalu mengambil kembali kertas segel yang sempat terlempar. Ia menggulungnya dengan hati-hati, lalu menyimpannya di Gunung Myoboku menggunakan teknik Kuchiyose pembalik. Sesaat kemudian, Koji mulai menggunakan komunikasi pikiran untuk menghubungi rekan-rekannya. Dengan suara serius, ia berkata, "Semuanya, aku berhasil mengalahkan Kinshiki. Tapi sebagai gantinya, Shisui dan Deidara lenyap bersama dalam ledakan itu." Mendengar laporan itu, Boruto langsung terkejut. "Apa? Shisui dan Deidara mati? Bagaimana bisa terjadi secepat itu?" Koji menjawab dengan tenang meskipun tubuhnya masih gemetar, "Akan aku jelaskan nanti. Untuk sekarang, kita tidak punya banyak waktu. Aku bisa melihat masa depan, terutama yang berkaitan dengan Kaweida. Kau sudah kembali ke sini. Jangan melangkah satu langkah pun,
tetaplah di tempatmu sampai aku datang. Kalau tidak, takdir yang kulihat akan berubah. Lalu ia juga menambahkan, Madara, aku berterima kasih padamu karena sudah terus menekan Shibai. Karena itu, Shibai tidak bisa turun tangan membantu Kinshiki. Padahal dia juga bisa melihat masa depan seperti aku. Dan Momoshiki, aku juga berterima kasih karena sudah mendesak Otsutsuki lain bersama Kawaki hingga mereka tidak bisa menyelamatkan Kinshiki. Setelah menyampaikan semuanya, Koji memutuskan komunikasi. Ia menatap ke arah Abu Shisui dan Deidara yang berserakan di tanah. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati sisa-sisa tubuh mereka yang sudah hancur. Dalam hatinya, ia bergumam lirih, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Kashin Koji menatap abu yang tersisa dari Deidara dan Shisui dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia bergumam pelan, lalu mengucapkannya seolah berbicara langsung kepada mereka. Deidara, Shisui, maafkan aku karena telah menyembunyikan takdir kalian. Aku tahu ini terdengar tidak adil, tapi berkat kalian berdua, dunia shinobi bisa selamat dari bencana yang lebih besar. Aku sungguh berterima kasih, meskipun aku tidak sempat jujur sejak awal. Ia menarik napas panjang, lalu kembali melanjutkan kata-katanya dengan suara yang lebih lirih. Aku juga harus mengakui, Orochimaru berjasa besar karena dengan Edo Tensei dia bisa menghadirkan kalian di saat dunia membutuhkannya. Kalau saja kalian tidak ada di sisiku, mungkin aku sudah mati jauh sebelum hari ini. Aku pernah merasa putus asa karena melihat takdirku sendiri, tapi kehadiran kalian mengubah segalanya. Kalian membuat masa depan memiliki harapan baru. Percayalah, nama kalian akan tetap dikenang. Shisui Uchiha, Deidara, kalian berdua akan menjadi legenda. Terima kasih atas semua usaha kalian, walaupun waktunya tidak lama. Setelah memberi penghormatan terakhir, Kashin Koji berbalik dan berjalan meninggalkan abu mereka. Tubuhnya masih dipenuhi luka akibat pertarungan sebelumnya. Namun ia memaksakan langkah menuju arah Naruto dan Sasuke yang saat itu sedang bertarung dengan Ishiki Otsutsuki. Belum jauh ia berjalan, tiba-tiba muncul Amado bersama Sumire. Amado berdiri santai di atas batang pohon dengan senyum tipis, seolah sedang menikmati pemandangan. Dengan suara tenang, ia berkata, luar biasa, penglihatan masa depan memang selalu menguntungkan, ya. Mendengar itu, Kashin Koji spontan melirik tajam. Ia segera melemparkan shuriken ke arah Amado, namun dengan cepat Amado menghilang dan muncul tepat di hadapannya. Kashin Koji mundur satu langkah sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, lalu berkata dengan nada dingin, apa sebenarnya yang kau mau, Amado? Jangan ganggu aku lagi. Urusan kita sudah selesai sejak dulu. Jadi berhenti mengejarku. Amado tidak terlihat terpengaruh. Ia menjawab tenang, aku tidak ingin bertarung denganmu, Koji. Aku hanya ingin sesuatu yang seharusnya milikku. Kembalikan barang itu. Kashin Koji menyipitkan mata, lalu bertanya, barang? Aku tidak mengerti maksudmu. Jelaskan dengan jelas. Amado tersenyum kecil, lalu menundukkan kepala sedikit sebelum menjawab, kau benar-benar lupa, ya? Semua anggota organisasi ini, mulai dari Kara hingga sisanya, siapa yang memodifikasi mereka? K, dengan cakar dari sel Shibai. Boro, dengan kemampuan regenerasinya. Delta, dengan dojutsu yang kupasangkan. Dan kau, Koji, kau bisa melihat masa depan karena aku menanamkan sel Shibai ke tubuhmu. Jadi, kekuatanmu itu sebenarnya milikku. Aku hanya ingin mengambilnya kembali. Kashin Koji terdiam sejenak, lalu menjawab pelan namun tegas, kalau begitu, sejak awal kau memang hanya menganggap kami semua sebagai eksperimenmu. Aku bukan lagi milikmu, Amado. Amado menghela napas panjang, lalu melanjutkan, aku melakukan itu karena kau tidak mau bergabung sepenuhnya denganku. Kalau saja dulu kau setuju, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Tapi karena kau memilih melawan, maka aku akan menarik kembali apa yang sudah kutanamkan. Koji mengepalkan tangannya, lalu berkata, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Tanpa basa-basi, Amado mengeluarkan sebuah alat dari tubuhnya yang berubah menjadi senjata logam. Senjata itu mengeluarkan suara dengungan tinggi yang menyakitkan telinga. Kashin Koji meringis menahan sakit, hampir kehilangan keseimbangan. Amado melangkah maju dan berusaha mengaktifkan modifikasi lama yang ia tanam di tubuh Koji agar membuatnya pingsan. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Tubuh Kashin Koji tetap berdiri tegak. Alat itu sama sekali tidak berfungsi. Amado terkejut, matanya melebar. Tidak mungkin, mengapa modifikasi itu tidak bekerja?
Koji tersenyum tipis meskipun tubuhnya masih gemetar menahan luka. Ia berkata pelan namun jelas, "Kau kaget, Amado? Tubuhku sudah dimodifikasi ulang oleh Orochimaru jauh sebelum Shibai muncul. Semua bekas modifikasimu sudah ia buang. Jadi, kau tidak bisa lagi mengendalikan tubuhku." Amado terdiam, lalu mendengus kesal, "Orochimaru, ternyata dia lebih cerdas dari yang kubayangkan. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa membongkar sistemku." Tiba-tiba, dari langit, muncul tebasan kilat berbentuk pedang. Itu adalah Bunshin Boruto dengan jutsu petirnya. Ia langsung menebas ke arah Amado dengan cepat. Namun Amado berhasil menghindar, lalu segera menarik Sumire dan membuka portal dimensi. Bunshin Boruto mendarat di tanah sambil menatap Sumire. Dengan suara penuh rasa kecewa, ia bertanya, "Sumire, apa yang kau lakukan? Mengapa kau bersama Amado? Aku pikir kau adalah temanku." Sumire terlihat terkejut, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Boruto, bahkan caramu memanggilku sekarang berbeda. Dulu kau selalu memanggilku ketua kelas dengan hangat. Sekarang kau menyebutku dengan nada dingin, seakan aku bukan siapa-siapa." Boruto menatapnya tajam. "Apa alasanmu berkhianat? Apakah karena Sarada yang mencintaiku? Kau merasa cemburu, begitu?" Perkataan itu membuat Sumire terdiam dengan wajah kaget. Matanya melebar, jelas ia tidak menduga Boruto akan berkata seperti itu. Boruto kembali menekankan, "Sadarlah, Sumire. Jangan biarkan perasaan itu membuatmu terseret sejauh ini. Kau lebih baik dari ini." Namun, sebelum Sumire bisa menjawab, Amado segera menariknya ke dalam portal dimensi dan menghilang bersamanya. Bunshin Boruto hanya bisa menatap kosong ke arah portal yang tertutup. Ia mengepalkan tangannya dengan kesal, lalu berbalik menghampiri Kashin Koji yang masih berdiri lemah. Ia melihat tubuh Koji penuh luka, lalu memandang Abu Deidara dan Shisui yang sudah lenyap. Dengan suara berat, Boruto bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Koji? Jelaskan padaku." Kashin Koji menunduk sebentar, lalu menjawab, "Aku sudah melihat masa depan. Aku tahu Kinshiki akan meledakkan dirinya sendiri. Tapi syaratnya, seluruh cakranya harus terserap ke dalam Susanoo milik Shisui. Itu sebabnya aku mengorbankan mereka berdua. Dengan begitu, takdir yang kulihat benar-benar terjadi." Boruto terdiam lama, lalu menarik napas. "Jadi begitu. Baiklah. Untuk sekarang, kita tidak punya banyak waktu. Ayahku dan Sasuke masih bertarung melawan Ishiki. Kita harus membantu mereka." Boruto lalu menggendong tubuh Koji yang terluka, dan bersama-sama mereka terbang menuju arah medan pertempuran Naruto dan Sasuke. Sasuke adalah satu-satunya shinobi yang mampu melihat keberadaan Ishiki dengan jelas. Saat itu ia mendeteksi posisi Ishiki yang tengah menyiapkan serangan Raiton Rairato di belakang Konan. Ishiki berniat menghabisi Konan dengan cepat, namun Sasuke segera mengaktifkan Rinnegan dan menukar posisi dengan Konan melalui Ame no Tejikara. Dengan begitu, Sasuke kini berdiri tepat di hadapan Ishiki yang tubuhnya sedang mengecil. Sasuke tidak membuang waktu. Ia menarik petir kirin dari langit dengan kedua tangannya. Benturan terjadi ketika petir dari Ishiki bertemu dengan kirin milik Sasuke. Ledakan besar membuat keduanya terhempas dan jatuh bersamaan. Naruto melihat kesempatan itu. Ia segera memakai teknik bela diri dari Gunung Myoboku yang diperkuat dengan energi alam dan kekuatan Rikudo. Dengan satu pukulan dari jarak 1 meter, tubuh Naruto tidak menyentuh Ishiki, tetapi tenaga dalam yang dilepaskan sudah cukup untuk membuat Ishiki terpental jauh. Ishiki berusaha menahan tubuhnya dengan mencengkeram akar pohon dewa. Saat ia hampir berhasil stabil, Sasuke kembali muncul sambil membawa sebuah kipas besar. Kipas itu adalah Basosen, salah satu senjata Rikudo milik Hagoromo. Rupanya selama ini Sasuke menyimpan senjata itu di tempat rahasia. Dengan sekali kibasan, badai besar muncul dan menyeret tubuh Ishiki. Namun Ishiki melawan dengan menggunakan gravitasi pembalik, membuat badai itu justru berbalik menghantam Sasuke. Ishiki menatap kipas itu dengan kaget. Ia berkata, "Jadi itu senjata Rikudo? Tidak heran kekuatannya sangat kuat. Aku sudah lama mencari benda-benda peninggalan Rikudo, tapi tidak pernah menemukannya." Sasuke menanggapi dengan tenang. "Kenapa kau terlihat panik hanya karena senjata ini? Bukankah kau sudah hidup sangat lama dan tahu banyak tentang senjata tersebut?" Ishiki menjelaskan, "Sejak aku berada dalam tubuh Jigen,
Aku selalu mencari alat Rikudo untuk dipakai oleh anggota Kara. Tetapi sepertinya para shinobi menyembunyikan semua benda itu dariku. Karena itu sampai sekarang aku tidak pernah mendapatkannya. Naruto ikut menyela. Ia menatap Sasuke sambil mengangguk, lalu berkata, "Kita harus memanfaatkan semua benda peninggalan Rikudo itu. Tidak hanya kipas, tapi juga senjata legendaris dari desa lain seperti Samahada atau Hiramekarei. Banyak pemilik aslinya sudah tiada, jadi benda itu sebaiknya dipakai untuk melawan musuh sekarang." Setelah itu, Naruto menciptakan ratusan bunshin untuk menyebar ke berbagai wilayah. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan senjata-senjata legendaris yang masih tersisa. Tidak lama kemudian, Boruto dan Kashin Koji tiba di tempat pertarungan. Ishiki menatap Koji dengan penuh kebencian. Ia berkata dengan suara dingin, "Kashin Koji, berani sekali kau menunjukkan diri di hadapanku setelah apa yang kau lakukan. Kau pernah mengkhianatiku." Koji yang tubuhnya terluka hanya menunduk sambil menahan rasa sakit. Naruto mendekat dan menaruh tangannya di tubuh Koji. Seketika luka-luka Koji sembuh total. Konan dan Fugaku yang melihat itu terkejut. Fugaku bertanya, "Naruto, kemampuan apa yang baru saja kau gunakan? Bahkan ninja medis terbaik sekalipun tidak bisa menyembuhkan luka secepat itu." Konan menambahkan, "Apakah ini berasal dari kekuatan Rikudo yang kau miliki?" Naruto menjawab dengan tenang, "Benar, sekarang aku bisa menyembuhkan siapa saja dengan mudah menggunakan kekuatan itu." Percakapan mereka terhenti ketika Ishiki melancarkan serangan dengan ratusan akar pohon dewa. Bunshin Boruto segera membuat tameng tanah untuk menahan semua akar itu. Koji yang sudah sembuh melesat ke arah Ishiki dengan serangan minyak Sage mode. Ishiki menanggapinya dengan melemparkan besi hitam yang menusuk kedua mata Koji. Namun ternyata itu hanyalah bunshin. Koji yang asli memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan api Zanmain Shinka yang berhasil mengurung Ishiki. Melihat itu, Fugaku dengan cepat menggabungkan api putih miliknya dengan api milik Koji, menciptakan panas yang lebih hebat. Sasuke kemudian menambahkan Amaterasu, sehingga api hitam, api putih, dan Zanmain Shinka bercampur menjadi satu. Ishiki terjebak di dalam kobaran tiga api tersebut. Konan terkejut melihatnya dan berkata, "Ini sungguh luar biasa. Tiga api dengan kualitas berbeda bersatu menjadi satu kekuatan besar. Aku tidak bisa membayangkan jika aku yang ada di dalamnya." Sementara itu, Fugaku menambahkan segel penahan bercampur dengan api putihnya, membuat Ishiki semakin sulit bergerak. Tubuhnya terus ditekan oleh panas yang membakar. Ishiki berteriak keras, mencoba melepaskan diri, tetapi segel dan api itu membuatnya terperangkap. Naruto memperhatikan dengan serius dan bertanya, "Apakah benar dia tidak bisa lagi melepaskan diri?" Fugaku menjawab hati-hati, "Kita lihat saja. Aku juga tidak tahu seberapa besar kekuatan asli Ishiki. Bisa saja dia masih menyimpan kemampuan yang belum pernah ditunjukkan." Boruto memperingatkan Koji, "Koji, jangan terlalu dekat. Biarkan jutsumu bekerja dari jarak jauh. Kalau kau terlalu dekat, bisa saja dia melakukan serangan mendadak." Koji mengangguk dan mundur. Fugaku lalu menatap Koji dan berkata, "Aku pernah melihatmu dalam Genjutsu Madara. Kau adalah cloning Jiraiya, bukan? Aku tidak tahu apakah kau sama dengan Jiraiya asli, tapi semangatmu memang terasa sama." Koji menjawab dengan nada tegas, "Benar, aku hanyalah cloning Jiraiya, bukan Jiraiya yang asli. Tapi aku sudah melihat masa depan, dan aku tahu kau akan memiliki peran penting nanti. Aku juga tahu kekuatan terbesarmu bukanlah Susanoo. Simpan kekuatan itu, jangan kau gunakan sekarang." Fugaku terdiam, sedikit terkejut karena Koji mengetahui rahasianya. Sementara itu, di tengah perbincangan mereka, tiga api besar masih terus membakar Ishiki. Ia berteriak kesakitan, lalu mengerahkan kekuatan besar dari kedua tangannya. Sesuatu yang lebih berbahaya sepertinya akan segera muncul. Otsutsuki tertinggi berdiri kembali. Ia menarik akar yang sebelumnya mengarah ke ruangan bawah tanah, dan sekarang akar itu telah berhasil melilit tubuh Eida dan Ino dengan sangat erat. Boruto yang sempat terbaring berusaha bangkit sambil melihat keduanya dalam bahaya. Naruto, Sasuke, dan Kawaki langsung melesat untuk membantu, tapi mereka justru ikut dililit oleh akar Shinju yang sama. Boruto melihat itu dan berkata dengan kesal, "Sial. Tapi di mana si Amado? Kenapa cuma dia yang tidak terlilit?"
Sementara itu, Otsutsuki tertinggi memperkuat cengkeraman akar-akar Shinju dan menyerap cakra mereka semua. Naruto merintih pelan, sial. Rasanya sesak sekali. Cakraku terserap habis. Namun di saat genting, Boruto muncul dari belakang Otsutsuki tertinggi dan menghantam punggungnya dengan keras. Tapi serangan itu tidak berdampak karena punggung musuhnya dilapisi pelindung cakra. Sasuke yang masih terikat menggunakan kekuatan Rinnegan dan mengaktifkan Amenotejikara untuk bertukar tempat dengan Otsutsuki tertinggi. Hasilnya, kini musuh mereka yang justru terikat oleh akar Shinju. Naruto segera memanggil kekuatan dari Sang Goku dan melapisi tubuhnya dengan cakra lava. Akar yang membelit tubuhnya langsung meleleh. Ia lalu menciptakan 3 tangan Kurama dan menarik Kawaki, Ino, dan Ida sekaligus, menyelamatkan mereka dan membawanya ke dekat Boruto dan Sasuke. Kini mereka bersiap untuk melawan Otsutsuki tertinggi sekali lagi, dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Ino yang masih terikat oleh akar pohon Shinju berusaha mengatur napasnya. Dengan suara yang terdengar berat, ia berkata, rasanya sangat sesak. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya nasib para aliansi shinobi yang sudah terjerat seperti ini, lalu berubah menjadi Zetsu putih. Pasti penderitaan mereka jauh lebih berat daripada yang kita rasakan sekarang. Eida yang duduk tak jauh dari Ino mengangguk pelan, lalu menjawab, dan yang paling menyebalkan, Amado malah pergi entah kemana. Dia meninggalkan kami berdua di ruangan bawah tanah tanpa memberi penjelasan apapun. Kawaki yang mendengar ucapan itu tampak kesal. Ia berkata dengan nada serius, apa maksudmu dia pergi? Apa kau yakin, Eida? Aku sudah menduga sejak awal bahwa dia akan melakukan sesuatu seperti itu. Sasuke yang berdiri di dekat mereka bertanya, kalau dia memang pergi, bisakah kau ceritakan bagaimana caranya? Apa kau sempat melihat kemana dia kabur? Eida menjawab sambil sedikit menghela napas, dia menggunakan portal dimensi. Aku tidak tahu pasti bagaimana dia melakukannya, tapi dia memang sangat ahli dalam menggunakan kemampuan seperti itu. Naruto yang ikut mendengarkan langsung menimpali, kalau begitu, aku tahu kemana kemungkinan besar dia pergi. Tapi untuk sekarang, kita tidak bisa terlalu fokus pada Amado. Ada hal yang jauh lebih penting untuk kita hadapi saat ini. Kita harus mengalahkan Otsutsuki tertinggi sebelum dia benar-benar menghancurkan dunia ini. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi yang sempat terjerat oleh akar pohon Shinju mulai mengendalikan akarnya. Perlahan-lahan akar itu membuka dan melepaskannya. Ia pun turun ke bawah dengan wajah yang masih tenang. Rinnegan sialan, gumamnya, lagi-lagi kalian membuatku kesal dengan jutsu pemindahan seperti Amenotejikara itu. Ino lalu berseru dari kejauhan, hei, Otsutsuki tertinggi. Katakan padaku satu hal. Apa sebenarnya tujuanmu menanam pohon Shinju di sini? Kenapa kau begitu memaksa melakukannya di planet ini? Otsutsuki tertinggi menatap Ino dengan tatapan tajam, lalu menjawab, Ino ya? Anak dari klan Yamanaka. Aku mengenalmu. Bahkan aku tahu siapa ayahmu, yang dulu mati bersama ayah dari Shikamaru. Akan aku jawab pertanyaanmu. Tujuanku menanam pohon Shinju di planet bumi ini karena bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki sumber kehidupan paling murni. Di sini terdapat kekuatan alami seperti senjutsu dan cakra planet. Bila pohon Shinju tumbuh di sini, ia akan menyerap semua kekuatan alami tersebut. Lalu dari sana, aku bisa mendapatkan buah cakra yang bisa kugunakan untuk apa saja sesuai kehendakku. Sasuke yang mendengarnya tidak tinggal diam. Ia berkata dengan tegas, dasar makhluk egois. Kau tidak pernah merasa bersalah karena semua kekacauan ini, ya? Otsutsuki tertinggi menatap Sasuke dengan senyum tipis, lalu membalas, Uchiha Sasuke. Justru aku ingin bertanya balik padamu. Bukankah kau sendiri telah mencicipi kekuatan dari buah cakra saat berada di Gunung Myoboku? Kau menggunakan Rinnegan, kekuatan yang berasal dari klan kami, Otsutsuki. Tidak ada satupun kekuatan kalian yang benar-benar murni manusia. Semuanya berasal dari warisan klan kami. Jadi, jangan mengaku sebagai pahlawan, padahal kalian juga pengguna kekuatan curian. Naruto ikut menimpali, kalau begitu, kenapa kau tidak muncul dari awal dan membantu rival Momoshiki saat kami mengalahkannya? Otsutsuki tertinggi menjawab, aku memang bisa menghidupkan semua Otsutsuki yang telah mati, termasuk Shibai. Tapi aku menunda semuanya. Aku terlalu cemas dengan satu hal, yaitu ramalan kehancuran klan Otsutsuki karena kehadiran Boruto Uzumaki. Aku tidak akan membiarkan takdir itu terjadi. Aku akan memastikan Boruto mati dan membawa jogannya. Dengan itu, aku bisa menyelamatkan Momoshiki yang ada di tubuhnya. Lalu, aku akan memusnahkan seluruh kehidupan di planet ini demi masa depan klan kami. Karena faktanya, hanya manusia seperti kalian yang selalu menjadi ancaman terbesar bagi kami. Naruto menatapnya dengan serius. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, kalau begitu, aku akui. Kau memang musuh terkuat yang pernah kami hadapi dalam sejarah dunia shinobi. Tapi kau juga harus tahu satu hal. Kami ini shinobi.
Sekuat apapun lawan yang kami hadapi, kami tidak akan pernah menyerah. Naruto pun berhasil membebaskan Kawaki dari lilitan akar dan berdiri di hadapan Otsutsuki tertinggi sambil berkata, "Kami tahu siapa dirimu, dan betapa hebatnya kekuatanmu. Tapi jangan pernah meremehkan tekad seorang shinobi." Otsutsuki tertinggi mendengar ucapan itu, namun ia tidak tampak terintimidasi. Ia naik ke puncak pohon Shinju dan duduk di atas kuncup bunga yang terus bermekaran. Ia berkata dengan tenang, "Aku ingin melihat seberapa lama kalian bisa bertahan hidup. Jadi, bersiaplah untuk mati." Tangannya menyentuh kuncup bunga, dan kekuatan mengalir dari sana ke seluruh batang pohon. Cakranya menyebar ke akar-akar yang sebelumnya telah menyerap tubuh para aliansi shinobi. Dari sana, kekuatan itu masuk ke tubuh-tubuh para Zetsu putih, yang ternyata masih tersisa sangat banyak. Tubuh mereka mulai bergerak. Para Zetsu putih bangkit satu persatu, jumlahnya sangat besar, hingga memenuhi seluruh area. Boruto yang menyaksikan hal itu langsung mengaktifkan Jogan tahap 4. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi yang masih berada di atas pohon berkata dengan lantang, "Dengarkan aku baik-baik. Setiap Zetsu putih ini membawa kekuatan dari para aliansi shinobi yang mereka serap, ditambah dengan kekuatanku sendiri. Bisa dibilang, satu Zetsu saja hampir setara dengan Code sebelum dia menjadi Otsutsuki. Sekarang, hadapi mereka jika kalian bisa." Pasukan Zetsu putih mulai bergerak menyerang. Mereka meluncur dengan liar dan membuat Naruto serta yang lainnya terpisah. 4 Zetsu putih menyerang dengan Jinton, Genkai Hakuri no Jutsu, menciptakan kubus penghancur yang diarahkan ke Boruto dan yang lainnya. Kawaki bereaksi cepat. Ia menciptakan kubus raksasa dengan kekuatan gravitasi untuk menghentikan Jinton tersebut. "Boruto, kau tetap bersamaku. Ayah dan Paman Sasuke, kalian berdua lebih baik berpencar dan menyerang dari sisi lain. Jumlah musuh terlalu banyak," kata Kawaki sambil menjaga posisi. Lalu ia menoleh ke Ino dan Eida. "Kalau kalian ingin ikut bertarung, segera pergi ke arah Kashinkoji. Bergabunglah dengannya. Untuk Madara dan Toneri, aku belum tahu keadaan mereka, tapi kemungkinan besar mereka juga sedang melawan Zetsu putih di wilayah lain." Mendengar itu, Naruto dan Sasuke langsung bergerak memisahkan diri. Mereka mulai menghabisi Zetsu putih dari arah berbeda, karena mendekat ke puncak pohon Shinju sangat berbahaya. Akar pohon akan otomatis menyerap siapapun yang berani naik. Sementara itu, Ino dan Eida mulai berlari cepat ke arah hutan, menuju tempat Kashinkoji berada. Di sisi lain, Boruto dan Kawaki bersiap menghadapi ribuan Zetsu yang mulai mengepung mereka. Boruto melemparkan puluhan kunai Hiraisin ke berbagai penjuru, hingga area pertempuran dipenuhi kunai tersebut. Mereka berdiri saling bersandar satu sama lain. Salah satu Zetsu putih menyerang dengan Suiton, Mizukagami, namun Kawaki mengaktifkan karmanya. Tubuhnya diselimuti pola merah dan ia menyerap serangan itu tanpa ragu. Boruto melihat aksi itu dan langsung marah, "Kau bodoh, Kawaki. Matikan karma Enyu. Kau tahu kondisiku bisa terdampak karena resonansi, bukan?" Namun amarah Boruto belum sempat mereda, karmanya juga ikut aktif. Resonansi dengan Kawaki membuatnya kehilangan kontrol. Dari atas pohon Shinju, Otsutsuki tertinggi memperhatikan mereka dengan ekspresi serius. Ia berkata, "Resonansi karma ini sangat menarik. Aku benar-benar menantikan perkembangan ini." Boruto mencoba menjauh untuk menstabilkan diri, tapi Kawaki justru menahannya. Kawaki memandang Boruto dengan serius lalu berkata, "Boruto, dengar baik-baik. Resonansi karma kali ini tidak akan membangkitkan Momoshiki. Aku pernah mendengar dari Jigen di masa lalu, bahwa resonansi bisa dianggap aman selama tidak berlangsung terlalu lama. Yang penting, kita sudah memakan buah cakra yang cukup sempurna. Karena itu, kita bisa mengaktifkan karma selama beberapa jam. Tapi jangan sampai kita menggunakannya terlalu lama, karena bisa berbahaya. Sekarang, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk menghabisi para Zetsu putih sebelum situasinya makin buruk." Setelah berdiskusi cukup panjang, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Keduanya mengaktifkan karma secara bersamaan, dan seketika kekuatan mereka meningkat drastis. Jumlah Zetsu putih yang menyerang lebih dari 10, dan semuanya langsung melancarkan jutsu yang disebut Daikno Jutsu secara bersamaan ke arah mereka. Boruto dengan cepat menyerap semua serangan itu menggunakan karma di tangannya. Sementara itu, Kawaki mengeluarkan cakra berwarna merah khas dari kekuatannya yang tak dimiliki Boruto. Cakra itu muncul dari tangannya dan semakin membesar, hingga ukurannya melampaui bola energi biasa. Kawaki lalu meledakkan cakra tersebut, menciptakan ledakan besar yang menyebar hingga ke tempat Naruto, Sasuke, Madara, dan Toneri yang berada cukup jauh. Akibat ledakan itu, banyak Zetsu terpental ke berbagai arah. Kawaki kemudian memunculkan tanduk besar di kepalanya, menandakan kekuatan karmanya meningkat. Kedua matanya berubah menjadi Kokugan. Di sisi lain, Boruto mengakses kekuatan Momoshiki, dan mengaktifkan jurus yang disebut Inukai Taku no Mikoto.
10 naga kayu keluar dari tanah dengan mulut terbuka, lalu melahap ratusan Zetsu hanya dalam satu gerakan. Tak hanya itu, Boruto kemudian menyalurkan bom cakra miliknya, yang berasal dari Jigen tahap 4, ke dalam leher salah satu naga kayu. Ledakan pun terjadi di dalam mulut naga tersebut, menghancurkan ratusan Zetsu dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, pasukan Sumeaka muncul dari sabuk hitam, bergabung dengan para Zetsu yang masih tersisa. Karena jumlah musuh semakin banyak, Boruto memutuskan untuk menggunakan kekuatan penghentian waktu. Kali ini, dia menggabungkan kemampuan Momoshiki dengan kekuatan Jigen tahap 4, membuat waktu berhenti untuk durasi yang cukup lama. Semua Zetsu di sekitar mereka membeku seperti patung. Melihat hal itu, Kawaki berkata, "Kerja bagus, Boruto. Dengan waktu berhenti seperti ini, kita bisa lebih mudah menghabisi mereka." Keduanya lalu bergerak cepat seperti kilat, kecepatannya sudah berada di level berbeda. Dalam waktu kurang dari 1 detik, mereka sudah mampu menembus jarak puluhan meter. Boruto menebas para Zetsu dengan kusanagi dan cakarnya yang kini mengeluarkan petir bernama Shiden, yang dipadatkan hingga menyerupai pedang panjang. Shiden itu diputar ke arah samping, memotong ratusan Zetsu dalam waktu singkat. Sementara itu, Kawaki menciptakan ribuan batan besi hitam dari langit, lalu menghujani Zetsu yang tersisa hingga tubuh mereka tertusuk bersamaan. Di kejauhan, Otsutsuki tertinggi yang masih duduk di atas pohon Shinju memperhatikan mereka sambil tersenyum. Ia tampak puas melihat kemampuan Boruto dan Kawaki. Melihat situasi itu, Kawaki sadar bahwa mayat-mayat Zetsu bisa saja dihidupkan kembali oleh Otsutsuki tertinggi. Maka, dia pun membuka portal dimensi besar dan menyerap semua mayat Zetsu yang telah mati ke dalam dimensi Daikokuten, tempat di mana waktu tidak berjalan. Total ada sekitar 500 Zetsu yang disimpan. Setelah waktu kembali normal, Boruto menghela napas dan berkata, "Sudah lama sekali aku tidak menggunakan karma seperti ini. Rasanya tubuhku jadi ringan sekali." Kawaki membalas dengan tenang, "Itu kelebihan dari karma. Apalagi sekarang kita sudah memakan buah cakra. Mungkin kalau ayah Momoshiki masih hidup, kita bisa mengalahkannya dengan lebih mudah." Tiba-tiba, Kashin Koji muncul di dekat mereka. Ia berkata sambil menatap Boruto dan Kawaki, "Kalian mengaktifkan karma. Apakah selama itu kalian tidak merasakan tanda-tanda Momoshiki bangkit?" Boruto menggeleng. "Tidak, sejauh ini aku belum merasakan ada sesuatu yang aneh. Sepertinya Momoshiki masih tenang di dalam." Kashin Koji tersenyum dan berkata, "Luar biasa. Kalian berdua berhasil membunuh 500 Zetsu dalam waktu yang sangat singkat." Kawaki bertanya, "Lalu kenapa kau ada di sini? Bukankah kau harusnya bersama Ino dan Eida di wilayah lain?" Kashin Koji menjawab, "Aku melihat dari kejauhan lewat penglihatan kataku. Saat kalian mengaktifkan karma, aku memutuskan datang ke sini. Selain itu, aku juga melihat sekilas masa depan. Ada pertanda baik." Kawaki mengangkat alis. "Pertanda apa yang kau maksud?" Kashin Koji menatap mereka dengan serius. "Aku melihat Boruto membangkitkan Jigen tahap 5. Otsutsuki tertinggi sepertinya tidak akan sanggup menghadapi kekuatan itu. Ada satu kemampuan dari Jigen tahap 5 yang bahkan tidak dimiliki oleh satupun Otsutsuki." Boruto penasaran dan bertanya, "Apa kau tahu apa yang menyebabkan kebangkitan Jigen tahap 5 itu?" Kashin Koji menggeleng. "Tidak. Takdir itu tidak bisa kulihat. Tapi yang kulihat adalah momen kebangkitanmu. Itu terjadi saat Naruto dan Sasuke berada dalam kondisi kritis. Kawaki pun hampir mati. Hanya kau dan Madara yang masih bisa bertarung waktu itu. Disitulah kau membangkitkan Jigen tahap 5 dan mengakhiri semuanya." Kawaki tampak sedikit khawatir. Ia bertanya, "Apa maksudmu aku tidak akan bisa melampaui Boruto?" Kashin Koji menjawab, "Kau akan tetap seimbang dengannya, tapi tidak akan melebihinya. Ada banyak alasan untuk itu. Tapi yang pasti, aku akan terus mengawasimu mulai sekarang." Tiba-tiba, para Zetsu putih kembali bermunculan di sekitar mereka. Mereka melancarkan serangan dengan berbagai Kekkei Genkai, ada yang berupa lava, ada juga yang berupa tulang-tulang tajam seperti milik Kimimaro. Serangan itu mulai menjalar ke arah Boruto, Kawaki, dan Kashin Koji. Kashin Koji segera menciptakan api bernama Zanmai no Shinka, lalu membakar tulang-tulang yang muncul dari tanah hingga hancur. Boruto kemudian memerangkap 100 Zetsu dalam penghalang berwarna merah agar mereka tidak bisa bergerak seenaknya. Namun, tak lama kemudian tanah bergetar hebat. Akar pohon Shinju membesar, dan para Zetsu tampak menatap ke langit. Bulan mulai memerah, dan kuncup bunga di pohon Shinju memunculkan buah cakra yang terlihat belum matang sempurna, baru mencapai 70%. Boruto menunjuk ke arah buah tersebut dan berkata, "Lihat, ini bahaya. Buah cakra itu sudah hampir matang." Kawaki menambahkan, "Dan para Zetsu malah terus menyerang kita. Kita harus bertindak sebelum terlambat." Kashin Koji mengaktifkan Sanin Mode. Di dahinya muncul tanda khas,
dan tubuhnya mengeluarkan asap panas. Ia lalu berkata dengan tenang, ikuti rencanaku. Kalau buah cakra itu jatuh ke tangan Otsutsuki tertinggi, maka sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Sementara itu, Boruto yang mendengar semua pesan itu menatap ke arah Madara dan berkata, Paman Madara, kau dengar semuanya kan? Kita cuma punya waktu 18 hari lagi untuk menyelamatkan bumi ini. Madara menatap serius lalu menjawab, ya, ini ancaman besar. Pohon Shinju bukan masalah kecil. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengalahkannya. Boruto menatap mata Madara lalu berkata dengan tegas, bantu aku. Aku masih punya kekuatan dari Jogan tahap 4. Sisa 15 kekuatan itu harus digunakan dengan tepat sasaran. Aku janji akan mendesak Shibai sekuat-kuatnya. Madara mengangguk sambil mengangkat tongkat Gudodama di satu tangannya. Sekarang kita harus kembali ke tempat Naruto dan Sasuke. Mereka pasti sedang bertarung habis-habisan melawan Shibai. Boruto kemudian menoleh ke arah Himawari dan berkata pelan, Hima, kau tunggu di sini, ya. Aku takut kau terluka kalau ikut. Namun tiba-tiba suara Kaguya Otsutsuki muncul di dalam alam bawah sadar Boruto. Boruto, jangan selalu memperlakukan Himawari seperti anak kecil. Dia juga harus berkembang. Kalau kau terus memperlakukannya seperti itu, dia tidak akan bisa bertarung dengan baik ke depannya. Jangan khawatir, aku akan melindunginya kalau terjadi apa-apa. Boruto menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, baiklah, Kaguya Otsutsuki. Untuk sekarang aku percayakan Himawari padamu. Setelah itu diperlihatkan Madara, Boruto, dan Himawari sudah mulai melaju terbang menuju lokasi pertempuran antara Naruto, Sasuke, dan Shibai. Boruto sudah mengaktifkan Jogan tahap 4. Mereka mulai mendekat ke lokasi pertempuran. Terlihat ledakan besar terjadi akibat bentrokan antara panah indera dan raayon milik Shibai. Asap pekat berputar-putar di udara. Naruto menambahkan serangan lagi berupa Rikudo Rasen Shuriken yang masuk ke dalam pusaran asap tersebut. Di sisi lain, Sasuke menarik tubuh Shibai dengan kekuatan gravitasi dari Rinnegan miliknya. Shibai ditarik paksa masuk ke dalam pusaran besar itu. Begitu Shibai terseret, tubuhnya terhimpit dan ikut berputar dalam arah pusaran. Ia tidak bisa bergerak. Naruto, dengan mode Kurama, menembakkan Rikudo Odama Rasengan, dan Sasuke kembali melempar panah indera kedua. Kedua serangan itu masuk ke dalam pusaran besar yang sedang menghimpit tubuh Shibai. Angin badai besar pun tercipta. Efek dari panah indera membentuk sambaran petir yang menghimpit tubuh Shibai. Merasa terdesak, Shibai berusaha melepaskan diri. Ia mengaktifkan kedua jogannya dan memunculkan pusaran foton Rikudo yang bergerak berlawanan arah. Akibatnya, dua pusaran badai saling berbenturan dan akhirnya hancur. Shibai berhasil lepas dan langsung terbang ke arah Naruto dan Sasuke. Ia kemudian mengangkat sebuah meteor raksasa, 2 kali lebih besar dari meteor milik Madara, dan melemparkannya ke arah mereka berdua. Shibai Otsutsuki tiba-tiba melemparkan 10 meteor sekaligus ke arah bumi. Setiap meteor tersebut mengandung elemen magma di dalamnya, sehingga panas yang dihasilkan sangat tinggi dan berbahaya. Naruto yang melihatnya segera mengaktifkan mode Kurama. Wajah Kurama muncul dan membuka mulutnya. Kemudian dari dalamnya keluar sebuah biji udama besar yang langsung dilemparkan ke arah 10 meteor tersebut. Namun, ketika biji udama itu berhasil mengenai meteor, tidak satu pun dari meteor itu hancur. Ketahanan mereka sangat kuat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh serangan Naruto. Naruto kemudian mengambil tindakan nekat. Ia menggunakan tangan Kurama untuk menyentuh salah satu meteor secara langsung. Sasuke, yang berada di dalam Susanoo, segera memperingatkannya. Naruto, hentikan. Itu sangat berbahaya. Jangan bertindak gegabah seperti itu, teriak Sasuke dengan suara keras. Namun, Naruto tetap tidak menghiraukan peringatan itu. Ia malah memperbesar bentuk mode Kuramanya dan langsung mengurung salah satu meteor tersebut menggunakan lapisan cakra Kurama yang sangat besar. Di saat yang sama, meteor-meteor lainnya masih terbang dan bersiap menghantam Naruto dari luar. Terlihat Naruto menahan satu meteor dengan seluruh kekuatan cakranya, hingga akhirnya meteor tersebut meledak di dalam lapisan cakra Kurama. Sasuke hanya bisa menghela napas panjang dan berkata pelan, "Dasar sembrono. Aku tahu kau kuat, Naruto. Tapi tolong jangan melakukan hal bodoh seperti ini." Tak lama kemudian, lapisan cakra Kurama pecah akibat ledakan dari meteor, dan Naruto pun terpental jauh. Sasuke segera bergerak cepat, ia menangkap tubuh Naruto dan membawanya menjauh dari ledakan. Namun Shibai belum selesai. Ia masih memiliki meteor lainnya yang belum hancur,
dan kini meteor itu terus melaju ke arah Naruto dan Sasuke dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi genting itu, Imaru dan Hashirama muncul dan langsung bergerak cepat. Mereka berdua menggigit jari mereka masing-masing, lalu berseru secara bersamaan, Kuchiyose no Jutsu, Gojo Rashomon. Seketika, 10 gerbang pelindung Gojo Rashomon muncul dan berjejer rapi membentuk barikade.